Oke, di sini gue mau kasih tahu alasannya kenapa cara kaya dari nol nggak akan berlaku buat elu. Berapa tahun belakangan kan di Indonesia marak dengan istilah digital economy. Banyak banget orang-orang jadi pada sok pinter untuk ngajarin orang lain supaya bisa kaya dari nol. Gak punya modal apa-apa tapi bisa kaya raya kayak dia. Kita tahu dari mana kalau dia kaya, ujung-ujungnya kita dikiring untuk beli kelas yang ngajarin caranya bisa kaya. Dan dia kaya dari nipu kita supaya beli kelasnya dia. Jualan ludah. Begini ya cara kaya ya? Tapi dia pikir semua orang sama kayak dia. Dia bilang bisa kaya dari nggak punya apa-apa. Nah, itu punya handphone dan internet aja udah bukan dari nol namanya, ya nggak? Zaman sekarang informasi gratis. Ada AI juga yang bisa ngajarin kita apapun. Dan siapa tahu kelas yang dia buat juga bikinnya pakai AI. So, produk-produk digital cara kaya dari nol nggak akan berhasil buat lu jadi kaya. Kenapa? Karena lu mulainya dari minus. Kebenaran itu subjektif. Apa yang benar menurut mereka yang jualan kelas sukses dari nol itu ya buat mereka doang. Lagian ukuran kaya setiap orang juga beda-beda kan. Meskipun biasanya parameter mengukur kekayaan adalah aset dan uang yang bisa dihitung. Tapi nilai 100 juta pun beda-beda bagi masing-masing orang. Ada yang punya 100 juta bisa untuk sekeluarga besar hidup setahun penuh. Ada juga yang 100 juta sehari untuk sendiri juga nggak cukup. Contohnya Bobby Saputra. I'm Bobby Saputra, the son of an Indonesian billionaire. I was born rich. I'm a crazy rich Indonesian. Ini nih contoh orang yang sekalipun setiap hari bikin bisnis dan bisnisnya bangkrut, di umur 60 tahun, lu masih tetap lebih miskin dari dia, meskipun lu sukses. Kita dengar influencer bilang ini itu, tapi itu cuma cara pandang mereka terhadap satu topik. Dan terlalu sering lu tanpa filter mengambil cara pikir mereka buat jadi sesuatu yang lu pegang sebagai kebenaran. Dan alasannya hanya karena menurut lu mereka orang hebat, pinter, lebih terkenal, apalagi kalau udah punya titel influencer gitu loh, pemuka agama. Ya pastilah lebih bener. Anehnya, lo menimbang kata-kata mereka benar atau enggak itu berdasarkan suka atau enggak. Kalau lo nggak suka, ya bisa aja lo cela-cela gitu loh. Makanya lo nggak pernah sukses, apalagi kaya. Nah, satu hal yang lucu dari kebenaran adalah apapun yang lo pikir terhadap diri lo sendiri, lo bener. Dan ini membentuk realita hidup lo. Gue termasuk orang yang percaya kalau setiap orang terlahir dengan potensi yang sangat besar dalam dirinya. Pernah denger gak ada istilah, gak ada murid yang bodoh. Tapi kalau guru tolol, banyak. Apa yang berhasil buat satu orang belum tentu berhasil buat orang lain. Gue tuh termasuk orang yang gak suka sekolah. Tapi istri gue doyan banget sekolah. Selalu ranking 3 besar lah. Tapi apakah kami kaya? Tentu tidak. Oke, gambaran di sosmed tentang hidup orang yang udah sukses dan kaya ibaratnya lu dikasih gambar mobil Ferrari di jalan tol atau mobil Formula One di sirkuit balap. Lu disuruh percaya kalau lu seperti mereka adalah mobil Ferrari yang bisa ngebut 350 km per jam. Dan kelas cara kaya dari nol versi mereka adalah bagaimana caranya mereka bisa membuat Ferrari ngebut sampai 300 km per jam di jalan tol. Titik nolnya di mana? Bisa jadi di garasi rumah mereka. Di mana jarak rumah mereka menuju jalan tol itu nggak mulus. Banyak polisi tidur, mungkin jalannya juga bopeng-bopeng, belum aspal juga. Ferrari itu kan ceper ya, jadi sangat sulit membawa mobil Ferrari tersebut berpindah dari rumahnya sampai ke jalan tol, di mana dia akhirnya bisa mulai ngebut dengan kecepatan 350 km per jam. Nah, cara inilah yang mereka ajarkan kepada kalian sebagai cara sukses dari nol. Dan gue akan kasih tahu kenapa cara ini nggak berhasil buat kalian. Karena tidak setiap orang terlahir sebagai Ferrari. Bisa aja kalian tuh truk sampah, atau traktor, atau forklift. Ya, tapi di mata gue sih Ferrari pun nggak lebih berguna daripada truk sampah atau traktor. Coba aja Ferrari suruh bajak sawah, emang bisa? Atau buat angkut sampah di komplek rumah. Coba pikirin ini baik-baik. Yang pertama, menurut gue ya, kita nggak diciptakan untuk tujuan yang sama. Kita diciptakan untuk menjawab kebutuhan yang berbeda di dunia ini. Jadi, kalau lo adalah traktor, membawa traktor ke jalan tol melewati jalan yang rusak itu udah pasti gampang. Tapi sampai jalan tol, traktor nggak ada gunanya. Traktor harusnya pergi ke sawah karena di sana traktor akan berguna buat bajak sawah. Demikian juga truk sampah harusnya pergi ke komplek perumahan, ngumpulin sampah di sana. Atau forklift yang harusnya pergi ke gudang. Karena tujuan forklift diciptakan adalah untuk mengatur dan memindahkan barang-barang berat. Nah, kalau lu lahir sebagai Ferrari, ya beruntunglah lu. Mungkin tugas hidup lu cuma balapan dan flexing. Yang kedua, titik nol masing-masing kita beda-beda. Oke, kita anggap aja kita semua tuh
suatu Ferrari yang tujuannya ke jalan tol. Nah, titik nol kita adalah suatu tempat yang nggak bisa kita pilih. Kita terdampar di sana tanpa tahu kenapa. Most likely karena ulah orang tua kita. Ada orang tua yang membuat kita terdampar di rumah mewah dengan fasilitas nyaman, tapi ada juga orang tua yang membuat kita terdampar di kolong jembatan. Ibaratnya, meskipun lu adalah Ferrari, titik nol lu itu ada di rawa-rawa dengan kondisi mobilnya setengah tenggelam. Semakin jauh titik nolnya, semakin sulit kita sampai ke tempat di mana kita bisa berfungsi secara optimal. Nah, 2 poin ini menentukan apakah metode sukses dari nol yang dijual influencer penjual ludah ini bisa berhasil buat lu atau enggak. Kemungkinannya ada, tapi bisa jadi akan sangat sulit karena hidup lu sangat berbeda dengan mereka. Kita akan bahas ini lagi di akhir video ya. Sampai sini kemungkinannya masih ada dan masih bisa meskipun sulit, oke? Tapi ada poin ketiga yang akan memastikan lu nggak akan mungkin bisa sukses dari nol. Satu-satunya alasan kenapa pelajaran cara kaya dari nol tidak berlaku buat lu adalah karena lu tidak berada di titik nol. Lu adanya di titik minus. Lu harus bergerak dari titik minus ini ke titik nol kalau mau bisa sukses dari nol. Nah, kenapa lu ada di titik minus? Ya karena nasib lu sial aja, bukan sesuatu yang bisa lu pilih. Bisa jadi nasib sial menimpa lu karena ulah orang sialan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah lu mau jadi orang sialan juga karena nasib lu sial? Atau menghentikan kutukan kesialan dengan cara tidak jadi orang sialan meskipun nasib lu sial? Gini deh, anggap aja titik nol untuk mencapai sukses adalah tidak punya uang ataupun keahlian khusus untuk dijual. Nah, gimana kalau udah nggak punya uang dan keahlian, lu tuh punya orang tua yang sakit-sakitan dan terlilit utang dan harus diperhatikan, harus diurus, atau lu sendiri yang sakit-sakitan, mungkin lu nggak punya badan yang sempurna, atau mungkin lu adalah korban sexual abuse yang membuat lu trauma terhadap banyak hal, lu nggak akan pernah berani berpikir kalau lu bisa sukses. Ada jarak yang menyulitkan lu untuk sekedar bergerak dari realita hidup lu saat ini ke titik dimana pelajaran sukses dari nol itu dimulai. Jarak itu namanya mindset. Gue tuh selalu percaya kalau kebenaran itu subjektif dan realita hanyalah sebatas kebenaran yang kita percaya. Sebelum apa yang kita percaya tersebut menjadi nyata. Nah, lu hidup dalam satu realita yang membuat lu mustahil untuk sukses, yaitu lu percaya kalau lu nggak bisa sukses. Kalau lu percaya hidup lu ditakdirkan untuk menderita, gagal, ya itulah realita yang bakal lo alamin. Mindset adalah fondasi dari semua ini. Dan mindset bukan cuma soal positive thinking atau manifestasi sukses yang digembar-gemborkan orang di internet. Mindset itu adalah bagaimana cara lo melihat dunia dan bagaimana lo menafsirkan kesialan dan bagaimana lo bereaksi terhadapnya. Realita itu bukan sesuatu yang mutlak. Realita itu adalah hasil dari cara kita menafsirkan dunia di sekitar kita. Kalau lo melihat semua keterbatasan sebagai alasan untuk nyerah, ya hidup lu bakal stuck di situ. Tapi kalau lu mulai melihat keterbatasan sebagai tantangan yang harus diselesaikan satu persatu, perlahan-lahan lu bisa bergerak dari titik minus menuju nol. Ibarat tadi mobil Ferrari yang nyemplung di rawa-rawa, menurut lo bisa nggak mobil Ferrari itu balik lagi ke jalan tol? Bisa, tapi sulit. Perlu bantuan banyak pihak dan kerja keras. Mungkin juga biaya, tapi bisa. Kalau yang punya udah nyerah dan nggak mau cari cara supaya Ferrari-nya bisa kembali ke jalan tol, yaitu Ferrari nggak akan kemana-mana. Setelah melewati fase itu, baru deh bisa mulai bicara soal sukses. Tapi sukses versi lu sendiri, bukan versi orang lain. Jadi sebelum lu percaya kalau lu bisa kaya dari nol, pastikan dulu lu sadar posisi lu di mana. Jangan tertipu sama ilustrasi jalan tol yang dikasih lihat di sosial media. Kenali kendaraan lu sendiri, kenali jalur lu sendiri. Dan yang paling penting, kita harus sadar bahwa sukses bukan tentang jadi Ferrari yang bisa ngebut, tapi tentang jadi kendaraan yang tahu alasan kenapa dia diciptakan, apa tujuan hidup dan fungsinya di dunia ini. Kita bisa tetap marah sama keadaan, tetap kesel sama nasib, atau kita bisa mulai rekonstruksi realita kita, ngubah cara pandang kita, dan mulai jalan ke arah yang lebih baik. Pilihan ada di tangan kita masing-masing, bukan orang lain. Masalahnya, sering banget kita mau orang lain yang tentuin jalan hidup kita, dan kita tinggal jalan aja. Dan salahin mereka kalau kita gagal. Mental ini nih yang bikin hidup lu nggak bakal berangkat dari titik nol. Balik lagi ke influencer yang jualan ludah. Jangan skeptis sama mereka. Mereka ngajarin apa yang udah mereka lakukan dan berhasil. Mereka udah ketemu formula suksesnya mereka. Mereka nggak salah. Kita yang salah kalau ngarepin apa yang mereka ajarin akan berhasil buat kita 100%. Tapi tetap ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ludah mereka. Dan pakai pelajaran tersebut buat membangun hidup kita sendiri. Karena hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Gitu ceritanya. Ya udahlah, gitu aja
Jadi inti dari video ini apa sih sebenarnya? Intinya, cara kaya dari nolnya influencer yang jualan ludah nggak akan bikin lu sekaya Bobby Saputra. I'm Bobby Saputra, the son of an Indonesian billionaire. I'm a crazy rich Indonesian